Jika jalan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, apakah sumber jalan keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah dunia? Shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai tubuh casing yang rendah hati dan terekselen. Shalom Elohim kepada Bapa Surgawi yang memakai tubuh casing Pak Iman Mahagu. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi King of the King Yesus Kristus yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada mempelai ilahi pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibunda Fei Hamdani. Salam hormat, kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom juga kepada kita semua saudara-saudariku yang terkasih dimanapun saat ini berada. Saat ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan, sabda ilahi yang menuju kepada apakah sesungguhnya pribadi Yesus Kristus itu yang merupakan jalan keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan bacakan ayat demi per ayat di dalam nama Tuhan Yesus. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini jelas sekali bahwa ketika Yesus masih ada di dunia pada zaman Alfa, dia sudah memberitahukan sebenarnya kisi-kisi tentang kedatangannya yang kedua kalinya dan tentang kesudahan dunia. Dan selanjutnya di ayat 5 dikatakan di sana, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini jelas sekali dikatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman ini, bahwa banyak orang akan datang mengaku-ngaku, mengaku sebagai Mesias. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Mesias itu tidak perlu, seorang Mesias tidak perlu mengaku siapa dirinya, tetapi pengakuan seorang Mesias itu datang dari segala bangsa, datang dari setiap mulut anak-anak Tuhan, dari segala penjuru mata angin. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat membungkam keberadaan Yesus yang merupakan adalah Allah, adalah Mesias. Jadi jikalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias, oh aku adalah Tuhan, aku adalah utusan Allah, aku adalah Mesias, aku adalah ini. Nah, tidak perlu pengakuan mulut seseorang tentang siapa dirinya, tetapi yang menilai dan yang akan mengaku adalah bangsa-bangsa, karena Tuhan tidak kekurangan saksi baginya untuk menyaksikan tentang perbuatan tangannya, tentang pribadinya yang mulia, yang ajaib dan berkuasa di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, karena setiap kita memiliki mata, mari kita dengar dari sekeliling kita, adakah orang-orang yang bersaksi tentang seorang Mesias yang sudah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini? Mari kita dengarkan, adakah mulut yang banyak mengaku dari segala bangsa yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, Mesias itu sudah datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini? Dan selanjutnya dikatakan di sana tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di tengah-tengah dunia, dikatakan di sana, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang,
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita sudah melihat di sekeliling kita, saudara-saudariku, karena kita semua memiliki indera mata dan telinga, kita sudah melihat dan mendengar. Terlebih-lebih setelah adanya sosial media, kita sudah mengetahui dan mendengar bahwa terjadinya deru perang di mana-mana. Jadi baik itu kabar-kabar deru perang antar agama, deru perang antar suku, deru perang antar negara, bahkan yang lebih parahnya di akhir zaman ini sudah mulai terdengar deru perang, yaitu perang dunia ketiga. Oh haleluya. Dan selanjutnya di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, jelas sekali dikatakan, saudara-saudariku, bukan hanya deru perang melawan bangsa, melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, tetapi di sini juga terjadi katanya kelaparan dan gempa bumi. Saudara-saudariku, kita sudah lihat di sekeliling kita, ya, bukan lagi hal yang tabu bagi kita. Kita mendengar di daerah-daerah yang terkena musibah, sudah banyak yang mengalami kelaparan, meminta bantuan dalam bentuk sembako. Itu merupakan sudah penggenapan firman Tuhan. Kelaparan di mana-mana dan gempa di mana-mana, yang mengakibatkan apa? Terjadinya longsor, yang mengakibatkan apa? Terjadinya banjir. Sebab itu adalah efek, dan itu penggenapan firman Tuhan, bukan secara kebetulan. Ya saudara-saudariku, tetapi firman Tuhan mengatakan itu baru menjelang permulaan penderitaan, menjelang zaman baru, belum kesudahannya, masih permulaan. Lalu yang menjadi kesudahannya di mana? Di ayat 9 sampai di ayat 14 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini paling luar biasanya, bahwa manusia di akhir zaman ini akan diserahkan dan disiksa. Karena apa? Karena oleh nama Tuhan, karena oleh nama seorang raja, seorang Mesias mempertahankan imannya masing-masing. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bukankah saat ini banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang oleh karena memberitakan kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ini, yang sudah menjelma dan berinkarnasi di dalam tubuh saudara Aditya Nugrahanto dan Roh Bapa Sorgawi yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu, dan pribadi Roh Kudus yang memakai tubuh casing Ibunda Fei Hamdani, bukankah sudah dapat memperoleh hinaan dan dihujat oleh setiap orang-orang yang menganggap dirinya lebih benar, yang lebih menganggap dirinya lebih mengetahui tentang kebenaran itu, yang hanya mengetahui, yang sanggup menyelidiki kebenaran firman itu. Dan di sini dikatakan dalam firman Tuhan selanjutnya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai masa kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah baru terjadi kesudahannya. Dan pada saat ini semua tanda-tanda itu sedang tergenapi, sedang terjadi. Jadi mari kita berhikmat ilahi, bahwa semua apa yang telah saya bacakan itu sedang terjadi di akhir zaman ini. Berarti kesimpulannya, ketika itu sudah terjadi, kenyataannya itulah kisi-kisi yang telah dibukakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya jalan keselamatan itu, jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Carilah Dia dan berdoalah, datang merendahkan diri, minta hikmat kepada Tuhan Allah kita untuk dibukakan rahasia siapakah Dia, pribadi Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom Elohim.